Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya hamba Allah Heri dari Jakarta. Baik, silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung bertanya terkait permasalahan terkait akidah. Jadi saya itu kan memang mualaf beberapa bulan yang lalu. Jadi untuk belajar agama itu masih dari beli buku baca sendiri, Ya maupun ada ustadz dari masjid di sekitar rumah saya juga. Nah, ingin saya tanyakan terkait perkara akidah itu terkait materi akidah al-wala wal bara. Nah, itu terkait dijelaskan ada hakikat al-bara yang dimana di seorang muslim setidaknya harus tidak tinggal bersama orang kafir atau musyrik karena bisa termasuk golongan mereka sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya maka dia sama dengannya. Dari Abu Hadis riwayat Abu Daud nomor 2787. Nah, sedangkan untuk kasus saya ini saya masih tinggal dengan orang tua yang masih non muslim. Dan kira-kira status keislaman saya itu apakah masih tidak murni atau masih sama golongan dengan mereka atau bagaimana ya? Dan juga bagaimana cara saya bermuamalah dengan orang tua saya yang masih non-muslim. Sedangkan di surat Quran surat ayat Ali Imran ayat 3, surat Ali Imran 3 ayat 28 tuh, janganlah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, sedangkan ayah saya kan pemimpin di rumah. Orang tua saya itu juga di Al-Maidah 5 ayat 51, wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi Nasrani sebagai teman setiamu. Itu kira-kira saya bermuamalah gimana ya? Karena saya bingung juga nih, Buya, untuk hidup di rumah yang masih semuanya itu non-muslim, dan sedangkan saya muslim sendiri. Dan untuk berhijrah pindah pun juga masih belum punya kemampuan untuk membiayai diri sendiri maupun membeli tempat tinggal. Baik. Mungkin seperti itu, Buya, kira-kira gimana tanggapan Buya terkait permasalahan ini? Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda baru masuk Islam 4 bulan yang lalu, dari bahasa Anda telah punya banyak bacaan tentang Islam, maka alangkah baiknya orang seperti Anda ini masuk tempat pendidikan Islam untuk menguatkan ilmu Islam. Sepertinya Anda berbakat untuk belajar ilmu agama. Termasuk pertanyaan Anda masalah wala wal bara. Al-wala wal bara. Ini adalah ini masalah bagian daripada keimanan, i'tiqad, keyakinan yang harus dibahas. Wala wal bara. Wala wal bara ini adalah siapakah orang yang harus kita jadikan musuh dan siapakah orang yang harus kita jadikan kawan. Sederhananya seperti itu. Artinya tidak boleh kita menjadikan kawan itu lawan dan tidak boleh menjadikan lawan itu adalah kawan. Dan yang dijadikan lawan bukan berarti kita harus melakukan peperangan. Artinya orang-orang yang tidak boleh kita mencintai mereka. Mencintai mereka. Ini, maka ada namanya wala wal bara. Wala, kita harus punya cinta, punya kasih sayang, punya perhatian kepada mereka yang jelas seagama dengan kita. Kemudian barok, kita harus terbebas dari orang-orang yang jauh dari agama kita. Ini perlu difahamkan supaya tidak salah. Ada orang salah memahami masalah wala wal barok ini, al-wala wal barok, sehingga menjadikan selagi tidak boleh wala berarti kita harus barok. Selagi itu tidak boleh kita cintai berarti kita perangi. Ini salah. Nah, kalau salah baca bisa saja orang baru masuk Islam langsung ngajak perang dengan bapak ibunya. Sementara dalam Al-Quran sendiri, seorang muslim boleh saja hidup bersama orang tuanya yang beragama beda. Bahkan dianjurkan tetap bergaul dengan mereka dengan baik. Itu kan Islam yang mengajarkan dalam Al-Quran. Jadi supaya tidak salah memahami makna al-wala wal bara. Betul pertanyaan Anda, pertanyaan yang tepat. Bisa jadi salah nanti. Apakah gara-gara Anda masuk Islam lalu orang tua Anda langsung jadikan musuh? Enggak. Al-Quran punya ajaran, punya pendidikan. Yang tidak boleh adalah Anda, misalnya, Anda laki-laki kebetulan, seorang wanita muslimah, bapaknya kok masih Nasrani, maka dia tetap punya kewajiban baik, berbuat baik kepada ayah andanya yang masih Nasrani. Hanya yang tidak boleh adalah masalah perwalian, tidak boleh seorang ayah jadi wali. Kemudian tidak saling mewarisi, ada di situ.
Jadi kami akan fokuskan kepada Anda bahwasanya karena Anda sudah masuk Islam, maka Anda harus jauh lebih bagus daripada sebelum masuk Islam. Itulah syaratnya orang yang di luar Islam mau masuk Islam. Maka jika ada orang mau masuk Islam akan kami beri penjelasan bahwasanya syarat masuk Islam itu berat. Apa itu? Dia harus jauh lebih bagus kepada orang yang ada di kiri kanannya dibanding sebelum masuk Islam. Termasuk kepada ayah ibunda Anda. Adapun masalah di rumah Anda, imam Anda adalah keluarga, adalah imamnya. Anda bergabung itu bukan berarti Anda mengangkat beliau sebagai imam dan sebagainya. Oh tidak, itu adalah ayah Anda, ibunda Anda. Tapi dalam urusan-urusan yang dilarang oleh agama Anda nggak bisa. Misalnya masalah perwalian kalau Anda perempuan seperti itu, nggak bisa. Jadi Anda tetap punya kewajiban menghormati, menghargai, berbakti kepada ayah ibunda Anda, biarpun Anda sudah masuk Islam dan ibunda dan ayah Anda masih dalam keadaan di luar Islam. Itu pendidikan dalam Islam, jangan salah. Jangan salah memaknai wala' wal bara'. Al-wala' wal bara' betul ada dalam Islam, wala' wal bara', tapi kalau tidak pakai ilmu, tidak pakai penjabaran bisa salah. Setiap orang kafir seolah jadi musuhnya. Oh enggak. Ini salah. Dan bibit-bibit ekstremisme itu ya dari situ munculnya orang salah memahami ilmu-ilmu keimanan. Mentang-mentang megang wala' wal bara', nggak boleh selagi itu bukan Islam, saya nggak boleh urusan dengan dia, itu akan jadi musuh saya, saya akan perang dengannya. Oh nggak begitu. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Bagaimana baginda Nabi mengajarkan kita bertetangga yang baik? Tetangga Nasrani, hukukul jiran, biarpun dia Nasrani. Ini pertanyaan yang bagus, memang jarang kita bahas masalah wala' bara'. Ada umat Nabi Muhammad, umat ngaku Islam, salah memahami tentang al-wala' wal bara' sehingga menjadikan gampang dikit-dikit jadi musuh. Orang di luar Islam dikit-dikit jadi musuh, ngajak perang. Oh enggak begitu, itu salah memahami al-wala' wal bara'. Intinya Anda sebagai anak harus tetap baik-baik dengan orang tua. Dengan kebaikan Anda mendapatkan pahala. Biarpun itu orang Nasrani, suami ayah Anda Nasrani, ibunda Nasraninya. Kemudian itu juga akan menggugah hati beliau-beliau. Karena ternyata Islam mengajarkan kebaikan. Kecuali kita baru boleh melawan, bukan melawan, kita menghindar kalau mereka mengajak kita menyekutukan Allah. Kalau tidak, tetap saja kita diwajibkan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tetangga yang Nasrani, Nabi yang mengajarkan kita harus baik-baik dengan tetangga Nasrani. Nggak boleh kita jadikan musuh. Bahkan ini jiran Nabi Muhammad. Malaikat Jibril wasiat kepada Nabi Muhammad tentang tetangga. Bahkan dihubungkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Biarpun tetangga itu Nasrani, kita hargai, nggak boleh seenaknya. Baik, tolong jangan sampai salah. Anda bagi yang baru belajar, awas hati-hati kalau Anda sudah bertemu dengan kitab masalah al-wala' wal bara', hati-hati. Biasanya penulisnya adalah penulis yang gede-gede ngajak perang itu. Sehingga semua di luar Islam jadi musuh. Perang terus hidupnya enggak. Al-wala' wal bara' kalau salah memahami wala' bara' memang bahaya sekali. Sehingga kadang yang diajak perang adalah temannya sendiri. Hanya gara berbeda pemahaman, dianggap itu keluar dari iman, lalu dianggap musuh sehingga diperangi. Mungkin bom muncul dari sini. Ada orang ngebom saudaranya, ada orang membunuh saudaranya karena salah dalam memahami masalah al-wala' wal bara'. Seperti itu. Jadi betul Anda bertanya dan kami himbau seperti Anda ini untuk bisa belajar lebih serius karena Anda punya bakat, karena baru 4 bulan masuk Islam, akan tapi Anda sudah punya pemahaman yang semacam ini. Ingat, Anda harus tetap baik pada orang tua Anda, pada ibunda Anda dan ayah Anda, kepada tetangga, saudara-saudara Anda, biarpun mereka beda agama dengan Anda. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk syarah Arba'in Nawawiyah hari ini tidak ada, akan tapi kebetulan hadis yang akan kita baca itu hadis yang kedua, hadis tentang hadis Jibril. Yang kebetulan hadis Jibril itu sudah ada kita jelaskan dalam satu buku. Jadi satu hadis yang akan kita baca hari ini dan kita tunda bacaannya
Maka itu sudah ada di sini, namanya hadis Jibril. Kalau yang punya buku ini adalah syarah hadis Jibril. Insya Allah kita baca pada pekan yang akan datang insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.